Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang baik, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Redi Ansyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi dari tugas mata kuliah fikih zakat dan wakaf, yang dimana presentasinya berjudul Tata Kelola Zakat di Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan hatur nuhun jazakumullah khair kepada dosen pengampu Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LC.MH selaku dosen mata kuliah fikih zakat dan wakaf. Mudah-mudahan ilmu dan juga materi yang telah beliau sampaikan menjadi amal jariah untuk beliau, menjadi keberkahan untuk ilmu yang beliau miliki, dan juga menambah khasanah keilmuan bagi kami semua, insyaallah. Baik, tata kelola zakat di Indonesia. Latar belakang masalah. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, dunia keuangan tata kelola zakat di Indonesia memiliki latar belakang yang kuat dalam sejarah, agama, dan kebutuhan sosial ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi dasar tata kelola zakat di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan tradisi Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, zakat dikelola langsung oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Tradisi ini menjadi dasar bagi pengelola zakat di Indonesia. Kedua, konteks sosial ekonomi. Indonesia sebagai negara dan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang besar. Zakat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Ketiga, peran pemerintah. Pemerintah Indonesia mulai mengatur pengelolaan zakat secara formal melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menjadi langkah penting dalam tata kelola zakat yang lebih terorganisir. Keempat, modernisasi dan teknologi. Di era modern, pengelolaan zakat telah mengalami transformasi besar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lembaga zakat kini menggunakan sistem digital untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sehingga lebih efisien dan transparan. Kemudian yang kelima, tantangan dan kesadaran masyarakat. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan distribusi yang belum selalu tepat sasaran. Regulasi tata kelola zakat di Indonesia. Tata kelola zakat di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa regulasi utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan panduan lebih rinci tentang tata kelola zakat. Ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Pengaturan syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Perubahan atas Peraturan Menteri Agama sebelumnya yang memberikan panduan lebih spesifik tentang pengelolaan zakat.
Kelima, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Fatwa Tata Kelola Zakat di Indonesia. Fatwa terkait tata kelola zakat di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan panduan hukum Islam dalam mengelola zakat. Berikut beberapa poin penting dari fatwa-fatwa tersebut. Yang pertama, Fatwa Nomor 8 Tahun 2011. Fatwa ini membahas tentang amil zakat termasuk definisi, kriteria, tugas, dan kewenangan mereka. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Kedua, Fatwa Nomor 65 Tahun 2022. Fatwa ini mengatur teknis pelaksanaan zakat fitrah seperti hukum membayar zakat fitrah dengan uang, waktu pembayaran, dan batas waktu pendistribusiannya. Ketiga, panduan pengelolaan zakat. Fatwa-fatwa MUI memberikan arahan tentang bagaimana zakat harus dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada mustahik atau penerima zakat secara adil dan transparan. Peluang tata kelola zakat di Indonesia. Tata kelola zakat di Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut beberapa peluang yang ada. Yang pertama, potensi zakat yang besar. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Manfaat zakat dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, digitalisasi. Dengan perkembangan teknologi, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi dan platform e-wallet. Ini memungkinkan pengumpulan zakat yang lebih luas, transparan, dan efisien. Tiga, kolaborasi dengan institusi keuangan. Bank dan fintech dapat berkolaborasi dengan lembaga zakat untuk menyediakan layanan pembayaran zakat yang mudah bagi masyarakat. Kemudian keempat, peningkatan kesadaran publik. Kampanye edukasi tentang pentingnya zakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Kelima, program produktif. Zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program produktif seperti pelatihan kerja, modal usaha, dan pendidikan sehingga dampaknya lebih berkelanjutan. Keenam, regulasi yang mendukung. Pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengelola zakat sehingga lembaga zakat dapat beroperasi dengan lebih terstruktur dan terpercaya. Kemitraan dengan swasta. Perusahaan-perusahaan dapat bermitra dengan lembaga zakat untuk mendukung program corporate social responsibility atau CSR yang berdampak positif bagi masyarakat. Yang kedelapan, keterlibatan generasi muda. Generasi muda yang melek teknologi dapat diajak berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui inovasi dan ide-ide kreatif. Tantangan tata kelola zakat di Indonesia. Tata kelola zakat di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi agar pengelolaannya lebih efektif dan berdampak luas. Berikut beberapa tantangan yang didefinisikan oleh Forum Zakat. Yang pertama, tata kelola kelembagaan. Kompetensi amil zakat dan kapasitas lembaga zakat terus tertuntut untuk memenuhi standar yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas. Zakat harus dijaga melalui lembaga zakat harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas. Kedua, efektivitas program zakat. Zakat tidak hanya bertujuan mengatasi kemiskinan, tetapi juga menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Oleh karena itu, program zakat harus dirancang agar benar-benar memberi manfaat bagi mustahik. Pengelolaan sumber daya. Ketiga, pengelolaan sumber daya. Tantangan besar lainnya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi zakat yang ada dengan realitas zakat yang sedang dijalankan. Perlu strategi yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan dan distribusi zakat. Kesimpulan,
Tata kelola zakat di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Fatwa terkait tata kelola zakat di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memberikan panduan hukum Islam dalam mengelola zakat. Tata kelola zakat di Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Tata kelola zakat di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi agar pengelolaannya lebih efektif dan berdampak luas. Alhamdulillah, sahabat yang baik, demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil manfaatnya ya tentang tata kelola zakat di Indonesia. Ya, tantangannya masih butuh edukasi untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat masih secara garis besar Indonesia masyarakat yang mayoritas muslim, namun kesadaran untuk berzakat itu masih kurang dan harus diedukasi lebih banyak lagi insyaallah. Terima kasih itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Maha Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.